Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan yang hidup, yang memerdekakan kami, yang membuat kami mengenal kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu, firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk menghadapi hari-hari kami yang semakin mencabar. Kiranya kami mengerti pekerjaan Tuhan di sepanjang zaman, sehingga saat ini Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba sendiri yang berbicara, Tuhan mengurapi, memakai hamba, supaya firman yang keluar dari mulut ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Nah, puji Tuhan, hari ini kita masih hidup, masih diberikan nafas, dan masih lagi dapat bersama-sama melayani Tuhan di sini. Meskipun kita sedikit, seperti yang saya katakan tadi, bukan quantity tetapi quality. Ya, di mana firman Tuhan diberitakan, di mana firman Tuhan diberitakan dengan benar, dipelajari dengan benar, di mana anak-anak Tuhan berkumpul untuk memuji dan meninggikan Dia. Mari kita melakukan hal yang sama. Ya. Oke, baik. Kita sudah selesai karena kita masih lagi membahas atau belajar doktrin keselamatan secara sistematik yang disingkatkan melalui doktrin Calvinis, TULIP, TULIP. Bulan 3 sehingga pertengahan bulan awal bulan 4 kita sudah selesai membahas T, total depravity, yaitu kerusakan total manusia karena dosa. Jadi sebelum kita mau belajar tentang anugerah Allah, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa manusia itu berdosa. Manusia itu bukan sekadar jatuh dalam dosa pengsan. Tetapi lebih daripada itu, setelah manusia jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian. Nah, ini sedikit saya membawa kita untuk merenungkan kembali khotbah ataupun firman Tuhan yang sudah kita dengar sebelumnya. Hari ini saya akan membawa satu tema yang akan menghubungkan antara T dan U, yaitu total depravity dengan unconditional election, yaitu pemilihan tak bersyarat atau pemilihan yang tidak tergantung pada conditional atau kondisi manusia, keadaan manusia. Bukan karena dia baik maka Tuhan memilih dia. Itu kondisi manusia. Bukan karena dia ada jawatan di dalam kerajaan atau apa, maka dia dipilih oleh Allah. Nah, pemilihan Allah ini tak bersyarat. Karena kalau tadi karena dia baik dia dipilih, perkataan karena itu menjadi syarat atau sebab dia dipilih. Perkataan sebab itu juga menjadi syarat. Tetapi unconditional election, pemilihan tak bersyarat, Tuhan tidak melihat kondisi keadaan manusia itu. Dia memilih menurut kehendaknya yang bebas. Siapa yang dia pilih? Nah, sebenarnya doktrin ini antara doktrin yang tidak disukai banyak orang. Dan banyak orang menganggap tidak alkitabiah. Tetapi sebenarnya Alkitab sangat jelas mengajar doktrin ini. Nanti kita akan belajar ini. Sebenarnya pembahasan ini sangat jauh. Tetapi barangkali kita akan habiskan dalam 1,5 bulan. Jadi jangan ketinggalan, kalau terputus saja ini memang kita akan kebingungan. Tapi
ada inisiatif daripada ini para pelayan untuk merekam ini. Jadi barangkali bolehlah lihat kembali dan belajar kembali. Karena ada yang menganggap ini doktrin yang keras, doktrin yang berat. Jangan dikhotbahkan di gereja, hanya diajarkan di sekolah-sekolah Alkitab. Nah, ini beberapa keberatan-keberatan orang lain tentang doktrin ini. Ada juga dibilang, pastor jangan khotbahkan ini, nanti kau akan kehilangan jemaat. Nah, ini semua adalah keberatan mereka terhadap doktrin ini. Ada juga yang katakan, pastor, kau khotbahkan ini, kau sedang menakut-nakutkan jemaat, begitu. Jadi tidak, sebenarnya belajar tentang unconditional election, orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan adalah orang yang akan bersukacita mempelajari doktrin ini. Kenapa? Karena doktrin ini mengandung sukacita, kegembiraan, kekaguman kita terhadap Allah. Nah, nanti kita akan belajar sampai kepada macam mana saya tahu saya dipilih oleh Tuhan untuk menerima bagian dalam keselamatan. Ada beberapa ayat yang kontra, nanti kita akan bedah semua ini. Jelas ya, kita akan bedah semua ayat-ayat itu supaya kita tidak membangun satu pahaman dan doktrin sendiri. Ya. Nah, hari ini saya akan memberikan satu titik penemu antara total depravity dengan unconditional election. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang unconditional election. Jadi ada satu titik penemu di sana untuk menghubungkan dari dosa manusia kepada pemilihan Allah. Yaitu rancangan Allah yang berdaulat. Nah, hari ini kita akan belajar tema ini. Rancangan Allah yang berdaulat. Kalau kita bagikan tema ini ada dua bagian. Pertama, rancangan Allah. Dan yang kedua, Allah yang berdaulat. Kan? Jadi, tetapi saya satukan itu supaya kita belajar dengan lebih teratur, lebih sistematik. Oke, baik. Rancangan Allah yang berdaulat dengan satu rujukan ayat di dalam Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi pemilihan Allah adalah sebuah rancangan Allah yang dilakukan menurut keputusan kehendaknya. Jadi free will, manusia tidak memiliki free will. Manusia punya will tidak benar-benar free. Ya. Manusia tidak ada kehendak bebas. Yang memiliki kehendak bebas adalah Allah. Bahkan kehendak manusia ditaklukkan di bawah kehendak Allah. Sebab itu, kalau saya akan memberi contoh ini, kehendak Allah menaungi kehendak manusia. Contoh, hari ini saya berkata, saya membuat pilihan hari ini. Saya mau datang ke gereja. Sebenarnya kehendak itu adalah kehendak Allah yang menaungi kehendak kita. Sekali lagi, waktu kita diinjili, waktu kita menginjil, dan seorang berkata, saya bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena kehendaknya sudah di bawah naungan kehendak Allah. Jadi yang dia katakan itu adalah kehendak Allah yang Allah taruhkan pada dia. Karena manusia tidak memiliki kehendak bebas. Hanya kehendak Allah lah yang bebas. Sebab itu Allah berkuasa bekerja di dalam itu yang kita sebut Roh Kudus bekerja di dalam dia sehingga dia berkata begitu. Karena keputusan kehendaknya itu di bawah naungan dan keputusan kehendak Allah. Jadi saya harap itu contoh yang sederhana. Hari ini kita memilih untuk datang ke gereja. Nah, hari ini memilih datang ke gereja di Reform Presbyterian. Mungkin kita bilang hari ini, biarlah saya memilih untuk pergi ke sana. Tahu kita bahwa kehendak kita, pilihan kita itu adalah pilihan Tuhan yang Tuhan taruhkan pada kita.
sehingga kita membuat keputusan itu. Jadi, semua hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal rohani dan hal-hal yang lain yang baik, semua itu dibawa kehendak Allah yang bebas. Jadi pilihan Allah, kita balik lagi, pilihan Allah kepada orang-orang yang mau Dia selamatkan itu adalah berdasarkan keputusan kehendaknya. Jadi kita tidak boleh lari daripada ini. Karena ada orang yang kita injili puluhan kali, ratusan kali, sehingga dia mati, dia tidak mau menerima Yesus. Kenapa? Karena ini antara contoh orang yang tidak dipilih. Karena penebusan Kristus itu sempurna. Kristus boleh menebus isi bumi ini dan semua orang. Kenapa masih ada orang yang tidak mau ditebus? Balik lagi, orang bilang, karena anak bebas, dia bebas memilih, mau terima Yesus atau tidak. Tidak. Allah yang menaungi kehendak bebas manusia. Karena tadinya dia menolak, karena Allah tidak menaungi kehendaknya, sehingga dia mau percaya. Alkitab berkata, kalau kita tidak dianugerahkan iman, tidak mungkin kita percaya. Tidak mungkin kita mau menerima dia. Sebab itulah perlu Allah bekerja di dalam dia, menaruhkan iman dulu, baru dia boleh percaya. Karena manusia sudah mati total. Seorang yang mati tidak mungkin boleh hidup atau meminta nasi. Tidak ada orang yang sudah mati kan, masih bagi signal, bagi saya nasi begitu. Tidak ada. Tidak ada orang yang mati begitu. Bahkan bergerak pun tidak mungkin dapat. Demikian manusia yang mati secara rohani. Tidak mungkin dapat meresponi hal-hal yang rohani. Di dalam Roma pasal 3 itu dijelaskan dengan sangat-sangat sangat bagus. Kamu boleh baca di sana. Bahwa tidak ada seorang yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal dosa. Sehingga tidak ada lagi yang benar. Dan itu menyifatkan tentang, itu memberi gambaran kematian manusia. Tidak ada seorang yang mencari Allah lagi. Karena hanya Allah yang mencari dia, menaruhkan iman, menyelamatkan dia, menaruhkan iman dulu pada dia, untuk dia percaya pada Injil yang kita beritakan. Sebab itu, ini adalah sifat pemilihan Allah. Nanti kita akan bahas ini pada dalam doktrin L nanti. Itu limited atonement, penebusan yang terbatas. Nah, saudara, kita akan belajar di sini mengenai apa yang dimaksudkan rancangan Allah yang berdaulat. Rancangan Allah yang berdaulat. Oke, boleh terus. Rancangan Allah yang berdaulat, apa yang dimaksudkan? Pertama, Allah yang berkuasa telah menciptakan segala sesuatu. Jelas, Allah menciptakan segala sesuatu. Yang besar dan yang kecil. Yang kelihatan dan tidak kelihatan diciptakan oleh Allah. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Oke? Setelah menciptakan segala sesuatu, kita masuk pada yang kedua. Allah yang berkuasa itu juga telah menetapkan baik yang kecil atau yang besar berlaku atas semua ciptaan. Contoh, pada waktu Allah menciptakan manusia, Tuhan sudah menetapkan dan Tuhan sudah merencanakan kepada manusia itu sendiri apa yang akan terjadi sampai ke kesudahan dunia ini. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, dia tidak seperti kita kan. Kalau kita baru mau berpikir besok saya mau buat apa, besok saya mau pergi mana. Itu kalau kita kan manusia. Nanti lepas pada ini saya mau pergi mana, mau jalan-jalan di YB, di 1B, 1B, mau jalan-jalan di 1B, mau tinggal wayang. Itu kalau kita manusia, kita baru mau berpikir sekarang untuk apa yang kita mau lakukan. Tetapi Allah, waktu dia menciptakan manusia, dia sudah lihat apa yang terjadi. Bahkan COVID ini pun yang sudah kita nikmati, sudah kita lalui dalam 2 tahun kebelakangan ini. Itu pun sudah dilihat oleh Allah sejak penciptaan. Jadi jangan menyamakan Allah
seperti kita menyamakan manusia. Jangan jadikan Allah itu seperti begini. Allah itu baru mau berpikir apa yang dia mau buat 1 bulan atau tahun depan, apa yang dia mau buat. Allah sudah tahu sejak dia menciptakan segala sesuatu dengan kemahakuasaannya, dengan kemahatahuan. Allah sudah tahu dan sudah melihat apa yang terjadi, yang kecil dan yang besar. Dia sudah tahu. Waktu Allah menciptakan kita, bermula dari rahim ibu kita. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Inilah yang disebut dengan providence Allah atau providence of God, yaitu pemeliharaan baik Allah. Tetapi sebenarnya doktrin ini sangat berat. Satu masa nantilah kita belajar dulu yang begini-begini ini. Nanti kita masuk yang begitu, karena berbicara tentang pemeliharaan Allah, itu juga berbicara tentang rancangan Allah yang berdaulat, itu juga berbicara tentang rancangan Allah yang tidak pernah gagal. Ya. Tadi ada orang yang berkata, rancangan Allah itu boleh berubah-ubah, itu dia bilang begitu. Tidak. Kalau rancangan Allah boleh berubah dan boleh gagal, maka dia Allah yang tidak berdaulat. Oke, jadi sekarang kita mau belajar tentang kedaulatan Allah. Kalau Allah yang berdaulat, maka pertama, dia telah mengetahui dan telah menetapkan apa yang terjadi kepada ciptaannya, baik yang kecil ataupun yang besar. Oke, ini kedua. Setelah itu, yang ketiga, semua yang ditetapkan Allah adalah sebuah rancangannya yang bebas. Karena tadi saya katakan dia adalah Allah yang memiliki kehendak bebas. Ya. Tanpa ada cadangan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Allah membuat keputusan dan ketetapannya dengan bebas. Ya. Jadi siapa kau mau atur-atur Tuhan? Gitu kan? Jadi jangan sekarang kita mau katakan ini, kenapa Yesus harus datang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib? Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib bagi kita? Kenapa Yesus itu harus jadi manusia? Begitu kan? Ya suka-suka dialah, kan? Rancangan dia yang bebas. Dia Tuhan mau jadi manusia kah? Mau jadi apa saja, itu kan keputusan dia yang bebas. Tetapi dilakukan bukan tanpa sebab, ada sebab. Dan kita sudah tahu itu waktu kita merayakan Paskah. Tujuannya adalah untuk manusia yang berdosa dan menyelamatkan kita. Jadi, semua yang ditetapkan Allah adalah sebuah rancangan yang bebas. Tidak ada cadangan. Kita berdoa sampai kita menangis darah, begitupun minta Tuhan ubah rancangannya, tetapi Tuhan tidak akan ubah karena rancangannya itu rancangan yang tetap dan tak berubah. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia melihat ada pasti kesaksian yang luar biasa, karena dia sudah akan mulai ditangkap Tuhan masa itu, dan dia akan disalibkan. Dan Yesus sudah tahu itu adalah penderitaan yang luar biasa. Yesus berdoa, kiranya cawan ini lalu daripada aku. Yesus pun dengan kemanusiaan dia itu merasa seperti tidak sanggup melalui salib. Tetapi doa Yesus yang terakhir, perkataan Tuhan Yesus dalam doa itu yang terakhir itu yang menarik. Apa dia katakan? Tapi bukan kehendak, kehendakmu lah. Ya. Jadi kehendak Allah lah yang harus terjadi. Kita mau ubah rencana Allah, tidak mungkin. Tapi biarlah kita sebagai manusia ciptaan ini berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya. Waktu boyfriend kamu, nah ini ada sudah yang mulai senyum. Ya, saya tahu sudah ini. Kalau yang waktu boyfriend kamu katakan, sayalah kau punya jodoh ini, gitu kan? Kamu jawablah dia, biar kehendak Tuhan yang jadi.
Amin. Kehendak Tuhan yang jadi. Nah, bukan kehendak dia atau kehendak kamu. Tapi kehendak dia dan kehendak kamu dibawa kehendak Tuhan. Sehingga kamu boleh disatukan. Nah, jadi itu harus dilihat dengan baik. Baik, oke. Kita masuk kepada pertanyaan. Ini penghubung yang sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berat untuk menghubungkan antara total depravity dengan unconditional election. Adakah dosa termasuk dalam rancangan Allah yang berdaulat? Karena tadi saya katakan kan Allah sudah mengetahui sejak dia menciptakan segala sesuatu, dia sudah tahu apa yang terjadi, bahkan dosa pun dia sudah nampak. Kan Allah Maha Tahu, perhatikan kata Allah Maha Tahu. Ini bukan seperti tahu-tahu manusia yang terbatas. Allah tahu sampai kesudahan dunia ini dia sudah lihat. Itulah kemahatauan Allah yang berdaulat. Jadi adakah dosa termasuk dalam rancangan Allah yang berdaulat? Ini pertanyaan yang berat ini. Tapi harus kita kunyah, kita harus belajar makan ini doktrin. Jika dosa termasuk dalam rancangan Allah yang berdaulat, bukankah Allah adalah pencipta dosa? Nah, ini lebih dalam, makin dalam lagi nih dia punya pertanyaan. Yang ketiga, jika dosa bukan rancangan Allah yang berdaulat, mengapa dosa dapat masuk dalam rancangan Allah? Kan waktu dia menciptakan segala sesuatu, dia sudah menetapkan rancangan-rancangannya untuk segala ciptaan. Apa yang terjadi kepada ini, apa terjadi kepada ini. Ini fungsinya apa, ini semua dia sudah tetapkan. Tapi dosa masuk dalam rancangan itu. Jika dosa bukan rancangan Allah, mengapa dosa dapat masuk dalam rancangan Allah? Yang keempat, adakah Allah tidak tahu? Nah ini berbicara sudah kepada kemahatauan Allah ini, menggugat kemahatauan Allah. Adakah Allah tidak tahu dosa akan masuk dalam rancangannya? Kalau iya, adakah dia masih berdaulat? Nah, ini kita serang Allah lagi balik di sini kan? Nah, ini semakin berat untuk dipikirkan. Tapi jemaat atau orang-orang percaya gereja Tuhan harus belajar doktrin ini. Saya akan jawab ini nanti. Dosa dan rancangan Allah. Ya. Oke, kita masuk pada poin. Poin pertama, dosa dalam rancangan Allah. Apakah boleh dosa masuk dalam rancangan Allah? Boleh. Dia yang buat keputusan, tapi bukan Allah yang menciptakan dosa. Tetapi dosa boleh masuk dalam rancangan Allah atas apa? Izin Tuhan. Bukan Tuhan yang menciptakan dosa. Bahkan bukan Tuhan yang membawa dosa di Taman Eden. Tetapi dosa yang telah dilihat oleh Tuhan itu diizinkan berlaku. Saya akan memberi beberapa contoh. Kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 45. Ini kita santai saja supaya tidak terlalu tegang. Pelajaran ini memang agak rumit. Saya sendiri pun memang rumit untuk menjelaskan ini. Tetapi Tuhan pasti tolong kita, Roh Kudus pasti tolong kita. Oke, perhatikan Kejadian 45 ayat 5 hingga 8. Ini kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat 5 berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudara Yusuf telah menjual Yusuf ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupan
kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Pertama di sini, Allah menyuruh aku. Kita menemukan itu di ayat 5. Ini kehendak Allah. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku. Sekali lagi, ayat yang ke-7 menekankan Allah menyuruh aku. Ini kehendak Allah. Mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Kamu ada baca ini kisah kan? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kan di Mesir. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, kata Yusuf, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, perhatikan di sini. Yusuf ditolak oleh saudaranya. Ini dosa. Saudara-saudaranya dengki terhadap Yusuf, itu juga dosa. Saudara-saudara Yusuf membuang dia di dalam sumur. Itu juga perlakuan dan tindakan yang dilakukan, yang didorong oleh dosa. Bahkan Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Itu jelas dosa. Tetapi di dalam ayat 8 berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tadi dari ayat 5, ayat 7 kita melihat karena Yusuf berkata, Allah yang menyuruh aku ke sini. Rancangan Allah dan dosa ada di sini. Ya. Rancangan Allah supaya Yusuf pergi ke Mesir. Tetapi melibatkan dosa. Dalam rancangan itu melibatkan dosa. Ditolak, dibuang, dijual. Jadi secara tidak langsung, saudara-saudara Yusuf itu juga masuk di dalam rancangan Allah, menolak, membuang, dan menjual Yusuf. Kita melihat di sini ada dosa dan ada rancangan Allah. Disatukan bersama. Dan di dalam rancangan Allah ada dosa. Kehendak Allah melibatkan dosa. Jadi apakah rancangan Allah, apakah dosa tidak boleh masuk dalam rancangan Allah? Jelas ini, dosa dan rancangan Allah berjalan bersama. Satu contoh lagi. Kisah Para Rasul pasal 4. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Perhatikan di sini, Herodes, Pilatus, dan orang Yahudi. Mereka ini bersuara dan sepakat untuk menyalibkan, membunuh Yesus. Ini kan dosa kan? Mereka sepakat mau membunuh Yesus. Ini dosa. Dan benar apa yang mereka rancang itu terjadi. Mereka benar-benar membunuh Yesus. Tetapi ayat 28, perhatikan.
Ayat 28 itu dikatakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Berarti kematian Yesus adalah kehendak Allah. Tetapi yang terlibat di dalam pembunuhan itu ada dosa. Ya, Herodes, Pilatus dan orang Yahudi ini bersepakat untuk membunuh dia. Ini dosa. Tetapi kematian Yesus itu juga adalah rancangan Allah. Secara tidak langsung, kesepakatan Herodes, Pilatus dan orang-orang Yahudi untuk menyalibkan dan membunuh Yesus masuk di dalam rancangan Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa rancangan Allah, dosa, masuk di dalam rancangan Allah. Sekali lagi dalam bagian ini, kehendak Allah melibatkan dosa. Jadi pertanyaannya, apakah kehendak Allah, apakah dosa tidak boleh masuk dalam kehendak Allah? Boleh. Ini dua yang tadi kita Yesus dan kita Yesus sendiri. Ada dosa yang melatar belakangi kehendak Allah. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa dosa tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi dosa diizinkan oleh Allah masuk dalam rancangannya. Demikian, kalau kita berkata, apakah Tuhan pencipta dosa? Tidak, bukan Dia yang menciptakan dosa. Tetapi setelah dosa masuk, Allah mengizinkan dosa itu. Bahkan untuk merealisasikan kehendaknya, rancangannya, dosa juga masuk di sana. Jadi ini jelas. Salah satu jawaban di sini ialah dosa kadang kala melibatkan, dosa juga boleh masuk dalam kehendak Allah atas izin Tuhan. Apakah rancangan Allah tergugat atau terganggu karena dosa itu? Tidak. Bahkan rencana Allah tidak berubah. Dosa yang diizinkan juga itu sudah dalam rancangannya. Diizinkan, bukan menciptakan. Ya. Dosa yang diizinkan itu juga sudah masuk dalam rancangannya. Jadi kita tidak boleh menarik kesimpulan, kita tidak boleh membuat kesimpulan bahwa di sini Allah lah yang membuat dosa. Dua contoh tadi itu sangat bagus, sangat baik untuk kita renungkan. Jadi ini belum lagi berbicara tentang secara spesifik hidup kita. Kita setiap hari buat dosa. Setiap hari jatuh di dalam dosa dengan kejatuhan yang berbeza-beza. Ya. Kita semua jatuh dalam dosa, tapi kejatuhan kita berbeza-beza. Waktu saya sedang khotbah kali yang memandu, tiba-tiba keluar perkataan yang kasar. Sudah berdosa. Atau tidak perlu keluar di mulut, hanya memikirkan negatif pemandu yang di depan itu. Sudah berdosa lagi. Nah, dosa yang masuk, dosa yang kita lakukan, apa itu menggagalkan kehendak Allah atau tidak? Ada orang yang berkata yang saya kira dia belum mengerti banyak kebenaran, lalu dia berkata begini, ya macam manalah saya masuk surga kayak ini nanti ya, lagi buat dosa ini, saya masih lagi berdosa. Saya mau tekankan di sini, kita belajar tentang doktrin keselamatan. Dosa, jawabannya adalah bertobat. Sekali lagi, dosa jawabannya adalah bertobat. Minta pengampunan dari dan bertobat. Keselamatan itu karya Allah. Terjadi satu kali. Dosa jawaban dia harus berkali-kali. Karena kita jatuh setiap hari, setiap saat, setiap waktu, gitu kan. Jadi jawaban dia setiap kali kita harus minta pengampunan dan bertobat. Jadi dosa itu jawabannya berkali-kali harus. Tetapi keselamatan hanya sekali. Kalau kita bilang keselamatan itu berkali-kali juga, berarti berkali-kali juga Yesus harus lahir di bumi ini dan mati sekali.
Karena penebusan dia melalui salib itu belum sempurna. Karena keselamatan harus berlaku berkali-kali lagi. Nah ini kita masuk sudah di poin P. Jadi nanti kita bahas ini. Apakah keselamatan boleh hilang atau tidak. Tapi untuk bagian ini kita melihat bahwa rancangan Allah itu tidak berubah. Ada kalanya Tuhan mengizinkan satu waktu dosa masuk pada hidup kita untuk memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Jadi jangan terus menghakimi orang yang hidup dalam dosa, dia masih mau mabuk. Kita tidak tahu nanti itu adalah jangka waktu yang Tuhan izinkan dosa masuk pada dia. Dan akhirnya dia menemukan satu titik di mana Tuhan bekerja di dalam dia dan dia bertobat. Jadi jangan cepat menghakimi orang. Amin. Jangan cepat mau menilai orang dan mengadili dia. Kita tidak tahu waktu itu Tuhan di dalam jangka waktu yang telah Tuhan tetapkan di dalam rancangan Allah yang bebas dan berdaulat itu di dalam hidupnya. Dia telah menetapkan itu. Contoh ada orang yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi dia melayani dengan hebat tapi dia punya hidup tidak pernah berubah. Mulut dia masih celaka gitu lah. Mulut yang masih celaka 12. Kalau dia bercakap saja, banyak hati-hati orang yang mati. Tapi Tuhan masih mengizinkan dia di dalam keberadaan dia seperti itu. Dan akhirnya satu masa Tuhan membawa dia satu momen atau satu peristiwa yang benar-benar dia sadar. Saya mengenal satu orang penetua di Ranau. Saya mendengar kesaksian dia. Banyak orang cakap, dia ini ganas pastor. Dia ini ganas pastor. Kalau dia bercakap banyak jemaat yang mau datang ke gereja. Tapi di akhir-akhir hidup dia, malah semua yang dia pernah sakitkan hati itu, dia datangi satu-satu dan dia minta maaf. Dan akhirnya mereka mengalami pemulihan ini hati mereka. Dan satu-satu mulai balik lagi ke gereja. Nah saudara, kita tidak tahu itu masa Tuhan kepada dia mengizinkan perkara itu atau hidup dia sedemikian rupa sehingga menyakitkan banyak orang lain. Tapi satu saat semua yang disakitkan itu dipulihkan kembali. Dan akhirnya 2 tahun lalu penetua ini sudah meninggal. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan karena Allah meskipun kita senantiasa jatuh dalam dosa. Tetapi Dia Allah yang senantiasa menetapkan rancangannya yang tidak berubah. Mungkin itu jangka waktu yang Tuhan izinkan kepada kita lalui sebelum kita menikmati titik di mana Tuhan bekerja untuk merubah seluruh hidup kita. Jadi jangan cepat menghakimi orang lain. Kadangkala rancangan Allah juga melibatkan dosa di situ. Oke? Yang kedua, rancangan Allah tidak pernah gagal. John Owen ini salah satu teolog reform dan dia menulis begitu sangat banyak buku dan menjadi rujukan juga di dalam orang-orang yang mau belajar kebenaran. John Owen berkata, apapun yang Allah telah tentukan menurut rancangan hikmatnya dan kerelaan kehendaknya berdiri teguh. Perhatikan, semua yang Allah rancang menurut hikmat dan kerelaan kehendaknya yang bebas itu berdiri teguh, itu rancangan Allah itu. Dan tetap dan tidak berubah. Rancangan Allah tidak pernah berubah dan gagal. Logiknya begini, jika rancangan Allah berubah-ubah dan gagal, maka Dia bukanlah Allah yang berdaulat. Sekali lagi, kalau rancangan Allah berubah-ubah
dan gagal. Dia bukan Allah yang berdaulat. Walau karena rancangannya boleh gagal. Rancangannya boleh digagalkan. Rancangannya berubah-ubah, tidak konsisten. Dia bukan berdaulat. Saya tidak menyembah Tuhan yang seperti itu. Tetapi Alkitab memperagakan atau menyatakan Allah yang sedemikian. Dari awal dia adalah Allah yang berdaulat. Reform, dia berpegang pada dua ini. Allah berdaulat sepenuhnya dan manusia bertanggung jawab sepenuhnya. Oke? Jadi semalam yang kita fellowship dan bersama dengan pendeta di rumah kan, beri perpuluhan, dia bilang, beri perpuluhan. Karena itu masuk di dalam tanggung jawab manusia. Allah yang berdaulat itu dia memberkati, ya. Dia merancang, dia bebas. Tapi manusia yang sudah diselamatkan ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus dikerjakan sepenuhnya. Seperti ini beribadah pun tanggung jawab. Pelayanan yang Tuhan berikan, tanggung jawab. Di rumah, keluarga yang Tuhan sudah beri kepada kita itu juga tanggung jawab. Telepon yang kita kira ini berkat Tuhan yang ada pada kita, ini juga tanggung jawab. Ya. Tubuh kita, anugerah pemberian Allah, ini juga tanggung jawab. Penata layanan maksudnya, kita mengurus. Janganlah 3 hari 1 kali mandi kan. Janganlah 1 minggu baru mandi gitu. Uruslah tubuh dengan baik. Karena ini tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat banyak. Jadi orang-orang reform itu melihat Allah berdaulat sepenuhnya. Dan manusia bertanggung jawab sepenuhnya. Oke? Jadi kita masuk di sini rancangan Allah tidak gagal, tidak berubah-ubah. Allah tidak menunggu manusia apa yang saya pikir itu. Dia bilang Tuhan disimpan. Saya tidak percaya dengan Tuhan yang begitu. Apa yang dipikir itu? Lalu yang dipikirkan oleh manusia, saya mau contoh, saya mau makan KFC, dia bilang begitu kan? Oh oke. Jadilah menurut kehendakku. Begitu. Jadi Allah tidak menunggu kita buat keputusan baru dia buat keputusan atau merancang. Allah sudah mengatur dengan bebas. Ya. Semua yang kita lakukan hari ini pun sudah Tuhan lihat dari awal karena kemahatauannya. Saya pakai baju hari ini. Kamu di surah pakai baju merah. Ini pun sudah dilihat oleh Allah. Perhatikan, meskipun kita bilang, takkanlah Tuhan lihat sekecil ini. Kita balik yang tadi saya katakan, sekecil dan sebesar apapun, Tuhan sudah menetapkan rancangan dan Tuhan sudah mengetahui apa yang terjadi kepada ciptaannya. Itulah baru dapat disebut Allah yang Maha Tahu. Oke, jadi kita ada di sini, hanya berapa orang ini? Pun sudah Allah lihat. Sudah Allah tahu. Dan seterusnya gereja ini yang tidak mampu kita lihat apa yang berlaku pada gereja ini akan datang. Kalau jemaat makin bertambah, mungkin bilangannya makin bertambah begitu kan. Allah sudah lihat. Allah sudah tahu. Dan semua itu bergerak di dalam kehendaknya. Dan kita semua ini masuk dalam kehendak Allah. Ya. Jadi rancangan Allah itu tidak berubah-ubah dan tidak gagal. Yang menilai gagal itu kita. Karena kadang kita rasa bersalah karena dosa. Tapi Allah tetap melihat di mana titik-titik tertentu kita akan menjayakan kehendaknya. Melalui kehidupan kita dan melalui gerejanya. Simpulan. Allah yang berdaulat dalam kemahatahuan dan kemahakuasaannya. Itulah yang menjadi keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang dialami oleh manusia sudah pasti dalam rancangan kekal Allah. Segala sesuatu yang dialami manusia termasuk dosa sudah pasti dalam rancangan Allah. Kalau Allah yang sudah menetapkan, merancangkan, dan bekerja di dalamnya,
maka Allah pasti memelihara rancangan itu sehingga segala sesuatu hanya untuk kemuliaannya. Termasuk nanti kita akan masuk di dalam unconditional election, pemilihan Allah. Ini juga termasuk di dalam rancangan kekal Allah. Ada di dalam Alkitab, kita telah dipilih dari sejak semula. Nanti saya akan bawa ayat minggu depan. Atau ya, kalau saya lagi, tidak tahu minggu depan. Tapi mungkin masih lagi saya. Saya akan bawa itu, ayat-ayat itu kita akan lihat. Bahwa kita sudah ditentukan, sudah dipilih dari sejak semula. Jadi pemilihan Allah ini sebenarnya diajarkan secara terang-terangan dalam Alkitab. Cuma orang tidak suka dengan ayat ini dan menutup mata dan lebih melihat kasih Allah kepada dunia, kasih Allah kepada semua orang. Iya, Allah mengasihi semua orang, saya juga aminkan Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi dunia, seperti di dalam Yohanes 3:16. Kita bedah ayat itu nanti, apakah kasih itu bersifat umum atau khusus. Ya. Karena pemilihan Allah ini bersifat khusus, bukan umum. Nanti kita harap tidak putus-putus kamu mendengar firman ini atau kebenaran ini, sehingga kita terus dibimbing untuk mengenal Dia dan mengenal karya penyelamatannya bagi kita orang berdosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba sudah selesai berbicara dan firman yang kami belajar ini adalah firman yang cukup berat untuk kami. Karena kami manusia terbatas untuk menyingkapi rahasia firman-Mu. Karya Tuhan. Keberadaan Tuhan. Allah yang berdaulat. Tetapi kami percaya Engkau akan terus menolong kami melalui firman yang hidup ini, yang menyingkapi segala sesuatu, sehingga kami mengerti bahwa rancangan Allah tetap kekal, tidak berubah-ubah. Karena itu kami menyebut Engkau sebagai Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Untuk pembelajaran seterusnya, kami mohon Tuhan mempersiapkan hati kami. Hamba sendiri memakai hamba supaya dapat menjelaskan ini dengan bahasa yang mudah dan dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.